Belakangan ini kok kita banyak menyaksikan pemimpin yang bicara sembarangan, dan bukan hanya itu. Kalau dulu kan cara itu mulut, tapi sekarang juga bicara pakai jarinya sembarangan. Kalau dia anak kecil, kita paham mereka baru belajar, dan siapa sih mereka? Katakanlah kalau kita lihat Ryu Kintaro, wow, menakjubkan. Tapi kan dia anak kecil, dia bukan orang dewasa dalam bentuk mini, tapi dia adalah anak kecil. Tapi yang saya persoalkan ini adalah orang dewasa. Entah mengapa banyak sekali yang tidak sadar bahwa mereka diangkat representasi dari satu kepentingan. Tentu saja banyak orang baik, tetapi juga ada banyak orang yang tidak tepat, lalu kemudian menggunakan kata-kata yang tidak tepat. Banyak masyarakat yang kemudian menginginkan agar mereka pergi, jatuh, atau mereka tidak perlu lagi lah ada di sekitar kita, di depan kita sebagai pemimpin menjadi pejabat publik. Baru 1 bulan kita menyaksikan rakyat marah karena ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh publik itu yang sembarangan. Mereka mengucapkan dan mempertontonkan perilaku-perilaku yang tidak pantas. Ketika mereka membuka kehidupan pribadi mereka kepada publik dan menimbulkan rasa ketidakadilan, maka mereka pun kehilangan privasi mereka. Nah, oleh karena itulah, maka sebelum mengalami kejatuhan kita perlu mengingatkan. Inilah 10 ciri-ciri tanda-tanda pemimpin yang tidak bisa bertahan lama. Yang pertama adalah tak bisa menjaga mulut. Ini adalah hal yang sudah sering kita bicarakan. Bahkan Mark Twain pernah mengatakan, lebih baik engkau diam. Walaupun engkau itu bodoh, lebih baik engkau diam sehingga orang tidak menyadarinya bahwa engkau adalah bodoh. Tapi ketika engkau paksakan dirimu untuk berbicara, atau kalau sekarang tetap menulis dengan kata-katamu sendiri, itu akibatnya membuktikan sendiri siapa engkau yang sebenarnya. Begitulah kata Mark Twain. Dan banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka telah melakukan seperti itu. Banyak pejabat publik yang telah menyakiti rakyat. Contohnya misalnya yang paling jelas itu adalah Bupati Pati. Wah, itu yang mengakibatkan rakyat tidak berhenti bergerak, dan itu menjadi titik awal dari pergerakan masyarakat luas menyerang para politisi. Akhirnya mereka kehilangan kepercayaan. Tapi kan bukan hanya bupati itu sendiri. Ada banyak bupati lain yang juga berkata-kata sembarangan. Ada banyak wakil menteri, tokoh-tokoh publik yang bicara sembarangan. Dan terakhir, ini ada lagi orang yang baru saja pindah, yang tadinya menjadi pejabat publik biasa, kemudian sekarang menjadi komisaris di BUMN. Bicaranya seperti itu. Saya ingin ingatkan kepada tokoh-tokoh seperti ini. Ketika Anda gemes menjawab pertanyaan dari orang, satu orang, ingatlah ketika Anda menjawabnya kepada publik, maka Anda menantang publik, dan itu diberikan secara luas. Apalagi Anda melakukannya secara bodoh dan akhirnya Anda membuka tabir tentang diri Anda sendiri. Apakah tidak kapok kalau hal ini terjadi kembali? Baiklah, jadi pemimpin bisa tidak bertahan lama adalah karena mulutnya atau jarinya sendiri. Yang kedua itu adalah orang diangkat menjadi pejabat publik, tetapi dia merasa lebih besar dari organisasi. Kalau sempat belajar teori kepemimpinan organisasi, maka kita harus tahu bahwa teori ini menekankan bahwa organisasi selalu lebih besar daripada individunya. Organisasi kumpulan orang, dan orang yang ada di dalamnya harus fit dengan organisasinya. Pemimpin yang merasa organisasi ada untuk dirinya, bukan sebaliknya, adalah pemimpin yang sama seperti ikan hiu yang berada di kolam yang kecil. Dia meronta-ronta, dia merasa kolam itu terlalu kecil bagi dirinya. Dan akibatnya kemudian dia akan terlempar dari kolam itu sendiri. Jadi supaya kita bisa melakukan perbuatan yang baik, memimpin dengan baik, tentu saja kita harus fit. Dikenal dengan istilah strategic fit, human organization fit, culture fit, competence fit, dan lain sebagainya. Kita harus fit dengan di mana ruang kita berada. Lalu yang ketiga, pemimpin yang tidak bisa bertahan lama adalah pemimpin yang tuli pada masukan.
Hidup ini tentu saja tidak sempurna betul dan kita ketahui bahwa tindakan kita ada kalanya juga salah. Oleh karena itulah kita harus bisa mendengarkan masukan-masukan. Baik itu dari luar, dari para akademisi, dari tokoh-tokoh publik, dari masyarakat biasa. Dan masukan-masukan itu jangan selalu dianggap sebagai sesuatu yang menantang. Karena masukan itu adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang anggap saja itu adalah pupuk yang bisa menyuburkan. Dan kalau kita dengarkan akan membuat kita bisa bertahan lama. Akan membuat kita lebih sukses. Jadi pemimpin yang tidak bisa bertahan lama adalah pemimpin yang anti kritik. Yang hanya percaya pada laporan manis di atas meja. Yang hanya percaya pada pikirannya sendiri. Hanya percaya pada framing-framing yang dia ciptakan. Dia tidak mau cek lapangan dan tidak mempunyai akses untuk memeriksa keadaan di lapangan. Jadi ketika ada informasi, ya dia percaya saja pada informasi yang ada. Dia tidak mendengarkan suara akar rumput. Seperti hari-hari ini kita sangat khawatir terhadap program makanan bergizi. Dan para akademisi telah menyampaikan hal tersebut. Dan untuk hal inilah, maka saya ingin ingatkan apa yang disampaikan oleh mendiang Stephen Covey. Sebagai ahli manajemen, Covey pernah mengatakan bahwa the biggest problem in communication adalah ketika kita tidak mendengarkan untuk memahami, tetapi kita mendengarkan untuk reply, untuk membalas. Ya, kita dengarkan untuk membalas. Jadi ada tokoh-tokoh yang begitu. Ketika dikritik, dia marah, dia nggak suka. Dia bilangnya terima kasih. Terima kasih pada ini yang telah mengatakan saya begini. Namun saya ingin tahu juga, memberitahu juga kepada kalian bahwa orang ini adalah begini. Akhirnya dia menyerang pribadi, bukan menyerang konsepnya. Padahal pemimpin sebaiknya adalah orang yang mendengarkan. Toh lama-lama orang akan paham juga begitu. Sambil menerangkan hal seperti ini, sebelum melangkah berikutnya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda produk yang tengah saya kembangkan, yaitu Trujiva. Salah satu produknya ini adalah natural sweetener. Dan ini adalah dibuat dari stevia dan setiap hari saya selalu menggunakan ini. Saya sedang mengkonsumsi menggunakan air jahe, kayu manis, dan tentu saja juga dengan lemon. Lalu kemudian diberikan setetes Trujiva. Ini adalah stevia yang tidak mengandung kalori. Jadi ini baik untuk kesehatan kita. Mari kita lanjutkan selanjutnya. Dan yang keempat, ini orang yang tidak tulus. Dia menduduki satu jabatan adalah untuk kekuasaan, bukan untuk melayani. Orang yang tulus itu adalah orang yang melayani. Seperti yang pernah ditulis oleh Robert Greenleaf. Dia mengatakan bahwa pemimpin itu adalah seorang servant, seorang pelayan. Dan pelayan ini adalah orang yang melakukan tugasnya untuk membantu orang lain agar orang itu bisa mencapai tujuannya. Jadi pemimpin yang bertahan itu adalah pemimpin yang benar-benar tulus dengan pekerjaannya, tulus untuk melayani. Yang kelima, dia tidak membangun orang. Selama dia bekerja, dia asik dengan dirinya sendiri. Pemimpin itu adalah orang yang mempersiapkan orang lain menjadi pemimpin. Seperti kata Tom Peters, great leaders create more leaders, not followers. Wah, ini penting sekali ya. Jadi biasanya pemimpin yang tak bertahan lama, dia hanya mengurus lingkaran kecilnya saja, rombongannya sendiri. Dan itu banyak sekali. Semakin tidak dikasih pekerjaan, semakin senang dia. Karena dia bisa melakukan pekerjaan demi kepentingan masa depannya, mengumpulkan ini. Dan dia menggerakkan orang-orang karena dia memiliki kekuasaan. Pemimpin seperti ini biasanya tidak mencetak penerus dan ditinggalkan ketika dia jatuh. Yang keenam, pemimpin seperti ini biasanya adalah merasa kuat dan merasa di atas angin. Dia meremehkan informasi, meremehkan lawan, menumpuk masalah kecil tanpa diselesaikan, dan merasa tidak akan pernah jatuh. Jadi apa yang ditabung? Dia menabung masalah, menabung persoalan. Dan akhirnya kemudian menjadi utang sosial. Dan kemudian sosial politik ini akan menagih pada waktunya. Jadi terjadilah apa yang disebut sebagai the overconfidence bias. Dan ini dalam psikologi politik bisa membuat pemimpin kehilangan daya tahan. Yang ketujuh, pemimpin ini bukan memberikan energi, tetapi menyedot energi.
Baik itu lewat gesturnya, lewat ucapannya, lewat tindakannya, lewat kontribusinya. Ya nyusahin kita-kita sajalah begitu. Kan akibatnya pemimpin yang lebih tinggi yang jadi repot dengan Anda. Dan akhirnya pemimpin yang lebih tinggi mengatakan, buat apa ya ada orang ini? Kenapa dia selalu membuat masalah? Dia hanya melakukan sesuatu dengan kepentingannya saja. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya penting. Dia menyedot energi, resources, segala macam, menyerut perhatian, dan akhirnya pemimpin ini menjadi orang yang otoriter. Dan mereka biasanya sering jatuh karena resistensi dari bawahannya. Bawahannya ini yang akhirnya menjadi korban. Saya teringat dengan ucapan Simon Sinek. Dia mengatakan bahwa leadership is not about being in charge. Bukan mendapatkan jabatan atau menduduki satu jabatan tertentu. It is about taking care of those in your charge. Jadi inilah tentang bagaimana kita melayani atau membantu mengembangkan dari posisi yang dipercayakan kepada kita. Yang kedelapan, dia tidak menjaga integritas. Wah, ini persoalan besar ini. Sekarang banyak sekali orang yang bicara dengan perbuatannya tidak sama. Jadi akibatnya masyarakat jadi kurang percaya karena dia tidak menjalankan apa yang diucapkan. Jadi mereka melakukan korupsi, nepotisme, melanggar janji publik, dan akhirnya kemudian ada yang menjadi tahanan, menjadi tersangka. Tapi ada juga yang belum menjadi tersangka karena mungkin dia masih terlalu kuat. Tapi publik mengunjingkannya dan menunggu pada saatnya untuk mengambil tindakan. Kata Eisenhower, the supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Jadi integritas itulah yang mencerminkan kualitas kepemimpinan seseorang. Yang kesembilan, wah di zaman sekarang ini, zaman kamera branding, semua orang mulai menunjukkan bungkus kemasan. Bukan menjadi genuine leader, pemimpin yang genuine, yang asli, tetapi mereka palsu dan manipulatif. Kita kan lama-lama jadi tahu ya, kita tadinya bangga, senang, keren orang ini. Tapi lama-lama kok banyak yang dilanggar, kok bertentangan dengan ucapannya, kok nggak sama. Dan makin kita semakin kesal ketika di acara apapun kameramennya banyak sekali. Dayang-dayangnya itu bukan lagi protokoler seperti di masa lalu, tetapi kamera. Dia menyewa banyak sekali buzzer, dia menyewa banyak sekali kamera, bahkan dia membawa kamera sendiri kadang-kadang dan sangat memperhatikan penampilannya. Dan pemimpin seperti ini ketika naik dia langsung framing. Ya tentu memang pemimpin banyak ancamannya dan untuk itulah maka harus memiliki integritas, kepemimpinan, peduli, benar-benar menjalankan tugas dengan baik. Alih-alih melakukan itu, mereka justru menciptakan framing dan membayar orang untuk bercerita tentang dirinya. Bahkan ada juga yang gak malu-malu. Di kanalnya dia sendiri, dia memuji dirinya sendiri dan memberi judul tentang dirinya sendiri. Yang luar biasa itu. Kok semakin hari semakin begini ya? Dan pemimpin seperti ini juga tidak bertahan lama karena mereka menggunakan impression management. Impression management bisa efektif tetapi hanya sebentar. Dan tanpa kinerja, mereka juga akan cepat runtuh. Lalu bagaimana yang terakhir? Yang terakhir itu adalah mereka eksklusif. Mereka tidak inklusif, tidak melibatkan banyak orang, berbeda dengan janjinya kepada publik. Mereka hanya mementingkan kelompok mereka tertentu. Dulu ketika menjadi bupati, menjadi gubernur atau lagi kampanye, mereka itu wah janjinya luar biasa. Tapi begitu bekerja, mereka bayar utang. Karena kampanye mereka itu dibiayai oleh orang-orang tertentu. Dan ketika kita sebagai publik ingin melakukan audiensi, bertemu dengan pemimpin kita, ternyata kita harus bertemu dengan tim sukses, bukan dengan jajaran birokrasi yang resmi. Tentu ini menjadi pertanyaan ya, kenapa ya lewat situ? Kenapa proyek-proyek semua diberikan kepada orang-orang itu? Dan akhirnya kita semua menjadi kecewa. Peribahasa Afrika mengatakan, jika kalian ingin pergi cepat, ingin jalan cepat, pergi aja sendiri. Tapi kalau kita ingin jalan yang lebih jauh,
tetap kita ingin bersama-sama, maka kita harus pergi bersama-sama. Dari sini akhirnya kita bisa simpulkan bahwa ada faktor psikologis, bahwa pemimpin yang arogan, tidak reflektif, cepat hancur oleh bias dan kesalahan sendiri. Lalu juga ada faktor struktural, karena dalam sistem demokrasi, pemimpin tanpa integritas dan komunikasi, maka dia akan tidak bertahan lama. Seperti itulah pemimpin yang tidak bertahan lama, dan tentu kita perlu mengingatkan supaya masyarakat ini kembali sehat. Masyarakat sehat itu bukan hanya karena pikiran mereka sendiri, tapi juga terhindar dari racun-racun yang disebarkan oleh para pemimpin yang menyakiti hati dan pikiran mereka. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant.